أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Para sahabat sempat memberi masukan pada Nabi SAW agar meminta bantuan pada sekutu mereka, orang-orang Yahudi di Madinah. Namun Nabi SAW menolak karena mengetahui kalau Yahudi kaum yang suka gemar berkhianat. Nabi mengatakan SAW, kita cukupkan dengan 700 ini. Tiba di lokasi Uhud teman-teman sekalian, baginda Nabi SAW lalu kemudian mengatur strategi dengan para sahabat karena Quraisy belum tiba. Kata beliau, tunjukkan, kata Nabi SAW kepada sahabat, tunjukkan saya jalan menuju ke satu lokasi yang menjadikan Uhud di punggung kita. Dan itu tidak melewati lokasi yang umumnya, bukan dari pintu gerbang menuju ke sana. Tujuannya agar orang-orang munafik yang ada di atas benteng dan orang-orang Yahudi itu supaya tidak tahu ke arah mana pasukan muslimin berkemah dan tidak memberitahukan kepada Quraisy. Maka ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya tunjukkan kepada anda, dan kita harus melewati kebun-kebun kurma. Pada saat itu penuh dengan pohon kurma tentunya, dan sampai sekarang di sekitar Uhud itu penuh sekali, banyak pohon-pohon kurma, tapi sebagian sudah dibongkar menjadi lokasi pemukiman. Dan Nabi SAW meminta ini agar betul-betul beliau sudah ada di lokasi peperangan, memilih lokasinya, menjadikan gunung di belakangnya. Juga di dekat gunung itu yang ada kebun-kebun kurma yang Nabi SAW menjadikan target, ada sumur-sumur agar para mujahidin bisa minum. Saat tiba di lokasi itu atau sementara ke sana, mereka melewati kebun satu orang munafik namanya Rubai'i bin Qaidi. Rubai'i ini orangnya buta dan dia munafik. Dia dengar Abdullah bin Abi Salul dan teman-temannya sampaikan, pasukan Muhammad lagi menuju ke kebunmu, jangan kau biarkan lewat. Maka dia berusaha mengatakan, jangan lewat kebunku. Waktu Nabi SAW pamit baik-baik, pamit sama dia, suruh pasukan biarin lewat. Dia bilang, jangan lewat kebun, nanti kalian merusaknya. Lalu terus saja dia menolak. Tidak ada jalan lain untuk memutari di sekitar tebing-tebingnya atau sekitar lerengnya Uhud, harus lewat kebunnya orang ini. Maka pada saat itu para sahabat pun akhirnya mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tidak ada jalan lain. Kata Nabi SAW, jalanlah, lewatin kebunnya, jangan sampai dirusak. Kata beliau, biarkan saja dia, sungguh dia buta mata dan buta hatinya. Lewati tapi jangan buat rusak. Maka lewatlah pada saat itu, dan Rubai sempat mencaci maki muslimin tapi tidak dihiraukan. Nabi SAW saat selesai menyusun, tiba di lokasi yang diinginkan. Tentu kalau kita berada, biasanya kalau saya bimbing umroh teman-teman sekalian, di lokasi Uhud saya tunjukkan ada memang titik di mana pasukan pada saat itu tiba di sebelah pinggiran gunung Uhud, ya. Dan itu memang kalau dilihat posisinya, Uhud di belakang dan Mekah di hadapan gitu. Posisinya pas seperti itu. Di sebelah kirinya pasukan itu ada Bukit Pemanah. Bukit Pemanah yang berada antara lokasi pasukan muslimin dengan gerbangnya Madinah. Nabi SAW memberi instruksi penting pada saat itu kepada para pemanah, keluar 50 orang, kalian harus ada di atas sana, dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Naik di atas sini, jangan tinggalkan bukit ini sampai ada instruksi dariku, walaupun kalian lihat pasukan menang atau kalah. Pokoknya kita menang atau kita kalah, jangan tinggalkan bukit ini. Pesan. Baiklah. Naik semuanya 50 orang. Dan pemanah zaman dulu teman-teman sekalian itu sama dengan sniper kita sekarang, ahli tembak. Bahkan kalau orang-orang yang mahir, mereka bisa melepaskan beberapa anak panah dengan satu tarikan, gitu kan? Dan itu kalau tepat sasaran dia bisa membunuh beberapa orang. Maka ini kekuatan muslimin di situ tadi. 50 orang ditaruh di Bukit Pemanah dan 650 bersama Nabi SAW. 649 sama Nabi SAW. Allah Azza wa Jal menjanjikan bila sahabat bersabar dalam perang Uhud dan patuh pada perintah Nabi SAW. Ini janji Allah. Kalau mereka patuh, ikuti instruksi Nabi, akan membantukan 3.000 pasukan dari malaikat. Di Badr ada berapa malaikat? 1.000. Sudah kita jelaskan tadi. Ini 3.000 dijanjikan dari malaikat. Bahkan bila disiplin, mereka patuh, Nabi bilang serang, tidak, maka Allah janjikan menurunkan 5.000 malaikat. Jumlah orang kafir 3.000.
Allah mau turunkan seimbang, jumlah kafir 3.000, malaikat 3.000. Di perang Badar jumlah kafir 1.000 turun 1.000 kan gitu. Tapi Allah janjikan untuk menenangkan muslimin, kalau kalian sabar, disiplin, patuh, 5.000 saya turunkan. Allah ceritakan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 123 sampai 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adhillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Idz taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum ay yumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Sungguh Allah telah menolong kalian dalam peperangan Badar. Waktu itu jumlahnya lebih sedikit, senjatanya lebih sederhana. Padahal kamu pada saat itu adalah orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kalian atau kamu mensyukurinya. 1, 2, 3-nya. 1, 2, 4-nya. Ingatlah, ketika kalian mengatakan atau kamu berkata, hai Muhammad, kepada orang-orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kalian Allah membantu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ayat 125, ya pasti sudah cukup. Tapi ketahuilah, jika kalian sabar, kalian bersiap siaga, disiplin, patuh, Allah menjanjikan loh, mereka Allah akan mendatangkan, dikatakan, dan jika kalian bersabar dan bersiap siaga, dan mereka datang menyerang kalian dengan seketika pun, niscaya Allah akan menolong kalian dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda-tanda. Kata ulama tafsir yang dimaksud di sini adalah kalau para sahabat mematuhi, tidak satu pun melanggar titah Nabi SAW, pasti menang. Seperti itulah. Pasukan muslimin terdiri dari 70 orang pasukan kuda, 50 prajurit pemanah, dan sisanya pasukan pejalan kaki. Dari pasukan musyrikin Quraisy terdapat 200 personil yang menunggangi kuda, yang pada saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Mereka tidak ikut berperang dan tugasnya 200 orang. Dari 3.000 ini 200 ke samping medan perang. Kalau dari Bukit Pemanah itu kita bisa lihat ke arah kiri, kalau satu waktu antum mengunjungi ke sana. Kalau kita lihat ke arah kota Madinah, kita akan temukan di depan kita ada seperti lembah. Lembah itu dulu agak curam dan di situ pasukan Khalid bin Walid bersembunyi, ya kan? 2.800 maju masuk bersama pasukan Quraisy. Mereka tidak ikut berperang Khalid bin Walid tentunya, dan memantau peperangan dari jauh dan mencoba melihat kekuatan muslimin ada di mana. Tetapi posisi pasukan 50 Khalid bin Walid ini, pasukan Khalid bin Walid yang 200 diketahui oleh 50 pemanah Nabi SAW. Maka Abdullah bin Jubair sempat mengatur strategi di atas 50 orang ini dibuat melingkari gunung. Bukit Pemanah dibuat melingkari, sehingga mereka bisa memanah ke seluruh penjuru, gitu. Termasuk ke pasukan 200 orang ini, kalau mereka coba maju menyerang muslimin dari belakang.